Pengennya nyintai SMK. Swear, betul. Saya dulu tuh tulus banget ingin membantu lahirnya SMK itu. Ini kayaknya ada yang cuma mau numpang nama ini di SMK ini. Karena begitu tuh lulus, bisa dipasarin, tiba-tiba Jokowi menghilang. Apa sih yang membuat Mas Roy itu baterainya nggak habis? Saya kan sering ngulang ini. Oke. Ya kan? Tapi saya berharap jawaban di forum ini mungkin lebih tajam dan berbeda. Saya orangnya memang kalau mengatakan A harus A, Mas. Nggak bisa A terus kita melipir istilahnya. Logistiknya gede dong ya? Logistik itu kadang-kadang harus tidak statis. Tapi kalau statistik itu tidak logis. Tapi siapa sih yang bayarin bohirnya di belakangnya? Nah, seorang Roy Suryo. Kalau yang kemarin sudah terbit kan white paper. Ya, Nah, kalau ini black paper. Oh, itu lebih parah itu anaknya. Dia diserang atau wajib mempertanggungjawabkan segala kelakuan perlakuannya, termasuk rekam jejak sekolah dan lain sebagainya. Karena pejabat publik. Pejabat publik itu harus mau istilahnya apa ya? Dibelejetin. Harus mau dibongkar semuanya. Harus fair. Misalnya gini, kalau kita menelitinya itu dengan teknologi, jawablah juga dengan teknologi. Ini kan nggak fair sebenarnya. Kenapa ini jadi nggak selesai? Atau kenapa ini jadi riuh ya? Jadi ruwet. Karena kita berkata dengan ilmu pengetahuan, research dan ilmiah, dijawabnya dengan hukum yang nggak nyambung. Teknologi, kami pinginnya tadinya teknologi jawab dengan teknologi. Tiba-tiba teknologi ditarik ke hukum. Nggak nyambung lagi tadi sebenarnya. Tapi oke lah. Tapi tiba-tiba ditarik-tarik lagi ke politik. Udah nggak punya KTA? Nggak ada. Iya. Nggak ada. Tapi komunikasi masih bagus. Loh, kalau komunikasi nggak salah. Dengan personal kita nggak ada masalah sama sekali. Berarti bisa aja dong orang mikir, oh dititipi ini. Udah biar aman bagi partai, KTA-nya ditarik gitu kan. Tapi tetap suarakan kepentingan partai. Itu kan politik juga Thomas. Ini kan taruhannya juga orang bilang taruhannya nyawa. Hai, halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi tentunya bersama saya DK, masih di channel Mencintai Indonesia. Katanya kalau bicara cinta, tiap orang beda-beda cara mengekspresikan rasa cintanya. Nah, saya mau tanya sama tamu saya yang satu ini. Dia sebenarnya cinta atau benci pada sesuatu? Karena kalau saya sebut namanya, pasti sudah kenal. Cocok nyapres kayaknya ini. Tamu saya hari ini Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Noto Diprojo atau Roy Suryo. Mas Roy. Iya, alhamdulillah. Baik, sehat. Dike. Ya. Mas Roy yang ngingetin saya dulu antara Deka dan Dike. Betul. Masih ingat ya? Masih. Iya. Di kampus sebelumnya. Mas Roy. Dan kita kenal udah lama banget. Lama sekali. Semenjak dari Jogja. Iya. Mercy masih? Alhamdulillah masih. Kenapa kok seneng Mercy? Ya kalau dulu saya jawabnya karena logonya sama dengan partai gitu dulu. Tapi kan saya sekarang udah gak di partai itu. Sengaja tak pancing-pancing supaya nanti dituduh masih ada DK partai. Padahal yang saya mau tanya, sama sekali. Kenapa nggak mencintai SMK? Pengennya nyintai SMK. Swear, betul. Saya dulu tuh tulus banget ingin membantu lahirnya SMK itu. Bahkan dulu saya sepenuh hati ya, karena dulu ketika saya membantu waktu itu SMK Sekolah Menengah Kejuruan bidang IT ya, dulu waktu itu masih ada Kang Ono Purbo, masih ada Mas Budi Raharjo, Heru Nugroho dan kawan-kawan, Prof Eko Indrajit segala. Betul. Dulu karena terlibat aktif di SMK, kemudian waktu itu Direktorat SMK bilang, Mas kita punya proyek otomotif gitu. Nah yang namanya SMK, ya singkatan. Nah ada 5 SMK yang jadi pilot project waktu itu. SMK Solo, Magelang, Borobudur, Pemalang, dan Tegal. Nah memang yang kemudian paling menonjol waktu itu SMK 2 Surakarta. Karena pintar SMK 2 Surakarta itu menggandeng salah satu karoseri profesional. Namanya Pak Kiat, Pak Haji Kiat yang ada di Klaten agak ke sana. Ya gitu, bukan Klaten sebenarnya. Delanggu. Delanggu. Nah, jadi mobilnya bagus, nggak kayak odong-odong. Saya terlibat penuh di situ awalnya bersama Pak Kiat, kemudian bersama Pak Efek Rudi, sama Jokowi, ya. Yang kemudian kan ada fotonya tuh. Ada, dan itu tidak perlu diingkari. Benar, kami terlibat dalam membangun itu, ya gitu. Tapi itu masih serius. Karena apa? Itu nggak bohong-bohongan. Benar, kita merakit betul, kemudian mengupayakan jadi, bahkan kemudian mencari supaya dapat VIN ya, Vehicle Identification Number. Sampai saya loh Mas yang menyetir mobil itu dari Solo ke Jakarta
bersama dengan Pak Fikhrudi. Kami juga yang menungguin di Balai Uji Serpong supaya lulus uji sertifikasi laik jalannya, dan alhamdulillah pertama kali nggak lulus. Setelah lulus, nah itu saya baru melihat ini kayaknya ada yang cuma mau numpang nama ini di SMK. Karena begitu tuh lulus bisa dipasarin, tiba-tiba Jokowi menghilang. Artinya tidak nerusin lagi itu. Kasihan Pak Rudi dan kasihan para siswa-siswi Jadi SMK. cuma nyari perahu. Betul. Karena isu Nyari mobil tumpangan, nyari. tumpangan membawa dari Solo ke Jakarta. bukan Jadi Anda yang numpang SMK biar enggak lah, saya sudah lebih mengendarai dari itu gitu loh. Iya kan? Aku sudah anggota DPR waktu itu. Bahkan ketika itu saya kemudian menjabat ya orang di kementerian, nah gitu ya. Dan ketika dia jadi gubernur, saya juga pernah ke kantornya dan bahkan sempat itu kan dikatakan nyatanya dulu akrab. Lu memang saya dulu benar-benar dulu sohib memang kan? Oh iya, artinya apa? Dulu ingin saya dorong dia, saya bantu dia. Tapi ketika 2 kali ya failed ya menurut saya, SMK failed, kemudian ketika ada Islamic Solidarity Games juga failed. Oh, Ya, iya. ya udah, akhirnya ini kayaknya nggak cocok ini. Orang banyak omongnya tapi nggak sesuai kenyataannya. Ya udah, saya meninggal. Dia siapa? Ya sudah jelas loh dia itu siapa. Ya Sekarang udah nggak seneng nyebut namanya ya? Ya karena kalau ya sekarang namanya aja banyak, ngakunya di TV sebelah ngakunya Mulyono, ya ngaku di sana namanya lain lagi, di akte kelahirannya nama ayahnya juga beda lagi. Jadi yang benar dia itu siapa? Makanya kan sampai ada seorang dokter dari Surabaya, Dokter Zul, itu sampai mengatakan sebenarnya orang ini bukan orang ini, loh kan aneh lagi. Oh, Iya toh? banyak teori. Banyak teori, tapi sudahlah saya nggak masuk ke Ya. situ. Tapi Kalau saya masih- hanya lihat soal kalau sekarang ijazahnya. Ya, sebelum ke ijazah, Ya, saya cuma masih penasaran atau kata anak zaman sekarang masih kepo. Kepo. Nah, apa sih yang membuat Mas Roy itu baterainya nggak habis? Saya kan sering ngulang ini, oke. ya kan? Tapi saya berharap jawaban di forum ini mungkin lebih tajam dan berbeda lah. Kalau melihat pengalaman masa lalu kan deket. Ya. Jangan-jangan kena sakit hati gara-gara Waduh, SMK. sama sekali enggak. Itu yang harus sakit hati sebenarnya seluruh rakyat Indonesia. Saya hanya mewakili aja. Saya hanya mewakili membongkar kepalsuannya aja. Tapi saya sesuai dengan apa yang saya bisa tekuni keilmuan saya. Kalau saya membongkar sosoknya, sampai tadi saya sebut ada Dokter Zul itu membongkar. Oh itu bukan orang yang sebenarnya. Dokter Tifa juga sampai membedah. Oh ini ada rekam jejak secara biologis atau secara medis yang nggak benar, saya mungkin nggak sampai ke sana. Tapi ketika ada ijazah yang tidak benar, saya bongkar. Tapi kalau kembali ke soal baterai tadi, ya kebetulan saya orangnya memang kalau mengatakan A harus A mas, nggak bisa A terus kita melipir istilahnya. Bahkan kadang-kadang dikatakan kok nggak seperti tanah kelahiran saya. Orang Jogja itu kan biasanya kan pelan itu. Kadang-kadang harus lamis. Apalagi ningrat loh. Kadang-kadang harus lamis. Nah, saya nggak mau kalau lamis. Lamis itu sebenarnya mengatakan A tapi bilangnya B. Iya. Itu kan agak munak ya. Dan ada lagunya Ojo Lamis. Ojo lamis. Betul. Kalau saya nggak mau, A harus katakan A. Kalau palsu, 99,9% palsu ya saya katakan palsu. Kalau benar ya kita katakan benar. Itu aja. Jadi itulah yang mungkin membuat adrenalin atau semangat yang ada dalam tubuh kita itu semakin terpicu. Dan semakin ditantang, semakin maju kita. Logistiknya gede dong ya. Logistik itu kadang-kadang harus tidak statis. Tapi kalau statistik itu tidak logis. Logistik dari mana? Logistik kita sendiri mas. Yang benar. Iyalah. Ya mas tahu lah aku lahir di mana, dari mana lah. Banyak dong duitnya Mas Roy. Enggak lah. Kan nggak mungkin lah ngurusi mantan presiden loh. Saya kan juga mantan, bukan presiden sih, pembantu presiden. Iya. Ya nggak apa-apa lah. Tapi siapa sih yang bayarin bohirnya di belakangnya Nah. seorang Roy Suryo? Itu, saya harus katakan demi Allah tidak ada sama sekali. Bahkan kan banyak orang nggak percaya, kok bisa niat sampai ke Australia segala, ke Sydney. Loh emang kalau ke Sydney Australia nggak bisa bayar sendiri? Silakan, gitu loh. Kan ada yang sampai mengatakan perlu dicek gitu rekeningnya, Di audit. diaudit. Satu, saya bukan pejabat publik lagi, Iya. jadi ngapain ngaudit? Tapi kalaupun mau diaudit, Berani. loh dengan senang hati, silakan. Orang yang teriak-teriak itu juga silakan juga harus diaudit. Silakan. Paling rekeningnya paling malah isinya bayar pulsa handphone,
bayar pajak kendaraan, gitu aja udah karena hobi tadi. Iya. Berarti adrenalin itu yang jadi trigger ya? Ya. Jadi kalau dikatakan, ya sekali lagi dikatakan, masa iya sih mau bayar sendiri? Loh, ya kalau mau bayar sendiri ya memang bayar sendiri. Dari dulu kalau misalnya kita pergi kemana-mana kan juga bayar sendiri. Ya, cuma kan gini Mas, selain adrenalin tadi, Ya. satu hal yang bisa men-trigger seseorang untuk melakukan sesuatu tuh tanpa putus tetap semangat itu karena sakit hati. Waduh, sama sekali enggak. Kalau itu, enggak ada. Kalau sakit hati ya capek kita. Dan kalau sakit hati beda Mas. Kalau sakit hati itu pasti memukulnya kembali katakanlah begitu. Itu pasti dengan emosi, dengan tanpa perhitungan. Ini Loh, nggak pakai emosi? Nggak pakai emosi, santai aja. Emosi yang terstruktur? Enggak lah. Kalau lihat saya kan di mana-mana juga ketawa aja. Bahkan dikatakan kok senyum-senyum aja. Memang senyum. Kita bongkar kepalsuan itu dengan kesenyuman. Nah itu. Jadi Ada terima donasi-donasi? sama sekali nggak ada kalau itu. Ya donasi itu misalnya gini, kalau ada orang kemarin ketika di Australia misalnya, ketika saya waktu itu bawa 5 buku, kemudian ada teman juga bawa Pak Agus waktu itu bawa 10 buku, terus kita jual langsung habis 14, tinggal 1 daripada buat rebutan, ya kita lelang waktu itu. Ya ketika di bid, kemudian ada lebih, harga bukunya awalnya hanya Rp500.000, tapi bisa laku $350 Australia, itu kira-kira 4 juta lebih. Ya, itu akhirnya donasi buat acara itu juga. Nggak buat siapa-siapa. Tapi kan yang Anda hadapi ini kan bukan orang sembarangan. Satu, menurut saya panjenengan ini pintar memilih lawan. Enggak juga. Kalau misalnya seorang Roy Suryo ributnya sama siapalah Suhodo, Bambang Triyono, lewat itu. Iya kan? Apanya yang lewat? Ya enggak jadi Beritanya. berita. Tapi Loh, kalau ini katanya dia juga bukan siapa-siapa. sekarang. Iya katanya kan gitu. Dia Tapi ngaku anaknya kan masih siapa-siapa atau sekarang. Oh iya ya. Iya. Oh, anaknya kan lawan tersendiri nanti. Oh, Iyalah, itu beda. episode yang lain ya. Oh episode lain itu bukunya nanti judulnya Black Paper. Gibran Black Paper. Kalau yang kemarin sudah terbit kan White Paper. Ya, Nah ya. kalau ini Black Paper. Oh itu lebih parah itu anaknya. Itu anak Dia diserang atau wajib mempertanggungjawabkan segala kelakuan perlakuannya, termasuk rekam jejak sekolah dan lain sebagainya. Karena pejabat publik. Pejabat publik. Pejabat publik itu harus mau istilahnya apa ya? Dibelejeti. Iya. Harus mau dibongkar semuanya. Itu aja. Oke. Artinya clear ya. Clear. Jadi Very clear. kalau ada suara-suara di sana yang masih nggak percaya seorang Roy Suryo itu karena idealismenya, karena ingin mencari kebenaran, apa yang bisa Anda sampaikan? Gini, kalau mau soal membongkar gini, sebenarnya ini bukan yang pertama. Kalau mau dilihat sebelum tahun 2000, tahun 9 sekian, 97 kalau nggak 98. Kalau orang pernah ingat kasus rekaman skandal besar di Indonesia, rekaman presiden, itu presiden waktu itu, Iya. B.J. Habibie, dengan Jaksa Agung Andi Galip saat itu, dua-duanya aktif loh. Iya. Yang bongkar juga saya Mas. Jadi kok nggak ada tuduhan saya terima bohir waktu itu? Nggak ada, karena waktu itu memang benar-benar itu saya lakukan seperti dengan sekarang. Jadi Tahun-tahun berikutnya lagi, ada juga kasus kalau sudah mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Iya. yang konon waktu itu ada sesuatu dengan seorang wanita. Iya, saya ngikutin. Iya, Arianti Borisitepu. Saya juga katakan apa adanya, fotonya ada, dan saya periksa klisenya. Tapi apakah ada hubungan antara beliau berdua? Saya nggak bisa mengatakan itu karena memang itu bukan bidang saya. Tapi bahwa foto harus dipastikan ya kayak ini. Ijazah dipastikan tidak asli, 99% ya katakan. Meskipun kemudian nanti katakan motifnya apa, ya nggak ngerti motifnya. Hanya Bukan dia yang urusan tahu. saya. Iya. Gitu. Berarti sebenarnya Anda ini hobinya bongkar-membongkar ya? Enggak juga. Kalau kuncinya satu, kejujuran dan kenegarawanan. Itu aja. Kemudian kalau ada misalnya Mas, pendapat yang mengatakan, kenapa yang lain, pejabat-pejabat yang lain enggak? Ya. Wah kalau pejabat yang lain juga nanti tiap hari kita isinya bongkar-bongkar kan. Mungkin cukup hanya orang tertinggi yang nomor 1 dan nomor 2 aja. Kalau dikatakan kenapa presiden dulu enggak dibongkar? Satu misalnya Bung Karno. Lah Bung Karno kan enggak ada indikasi melakukan hal kayak gini. Bung Karno tuh jelas sekolahnya di ITB. Dulu namanya memang belum ITB. Dulu namanya Technische Hogeschool ke Bandung, ya. Bung Hatta jelas banget itu di Erasmus University di Rotterdam sana. Ya. Dan bahkan ijazahnya replika ijazahnya Bung Hatta pun masih terpasang di sana di gedung Erasmus. Yang lain Pak Harto, meskipun kita dulu sama-sama menggulingkan Pak Harto. Tapi kan
Pak Harto jujur dalam hal sekolah. Hanya sekolah sampai kelas 4 atau kelas 5 SR waktu itu. Sibuk berjuang jadi tentara. Iya, jadi kan nggak ada Nggak yang perlu dipersoalkan. ke musuk tuh. Loh, nggak usah. Dan artinya apa? Setiap orang tuh pasti juga punya kesempurnaan, pasti juga punya ketidaksempurnaan. Iya, iya. Ya kalau ketidaksempurnaannya dibongkar, ya jangan marah, Iya. gitu loh. Oke. Termasuk orang-orang yang lain. Jadi ya itulah pejabat publik harus Iya. mau dibongkar. Terus sampai kapan? Sampai ada pengakuan atau sampai kejujuran ini terbukti. Itu aja. Itu kan pertanyaan retorika. Kalau ada pengakuan menurut saya itu sesuatu yang Nggak mungkin gitu nggak kan. mungkin. Ya, Jadi indikator jujur itu apa? sesuai dengan apa fakta-fakta data yang insya Allah sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sesuai dengan fakta yang kita hadapi. Itu kan versinya Anda, Mas. Iya, perkara dia punya versi sendiri dan kemudian dia menyerang. Menurut saya gini, harus fair. Misalnya gini, kalau kita menelitinya itu dengan teknologi, jawablah juga dengan teknologi. Ini kan nggak fair sebenarnya. Kenapa ini jadi nggak selesai? Atau kenapa ini jadi riuh ya, jadi ruwet? Karena kita berkata dengan ilmu pengetahuan, research dan ilmiah, dijawabnya dengan hukum yang nggak nyambung. Iya. Selalu kita bilang gini, tanggap nanti di pengadilan. Loh kok nanti di pengadilan? Buktikan dulu secara teknologi itu ya Tapi dan kan tidak. dia punya hak juga toh. Loh punya, tapi harusnya fair. Kalau misalnya kita nerbitin buku, silahkan terbitkan buku juga. Kita sudah diskusi ini, termasuk yang sebelumnya. Sebenarnya sebelum ini saya sudah berdiskusi di banyak kampus soal Fufu Fafa, ya kelakuan anaknya itu yang dulu punya akun Kaskus namanya Fufu Fafa. Iya. Dan itu kita diskusi secara ilmiah dan nggak ada bantahan di berbagai kampus dan itu clear. Nah maksud saya, kalaupun ada bantahan juga secara ilmiah, bukan kayak gini. Iya. Tiba-tiba malah dilawan dengan hukum yang itu nggak nyambung memang, sama Oke. sekali nggak nyambung. Joko Sembung ini. Silahkan diteruskan sendiri. Iya. Tapi kan yang Anda hadapi ini tentu pasti tidak akan pernah lepas dari aspek politik. Oh, Hukum pasti ada politiknya, ya kan? Dari perspektif akademik Ya. tetap ada politiknya. Itu pasti Anda sudah tahu, Mas. silahkan Ya kan? ada begitu. Dan itulah yang kemudian berusaha ditarik-tarik ke sana. Artinya gini, teknologi kami pinginnya tadinya teknologi jawab dengan teknologi. Tiba-tiba teknologi ditarik ke hukum. Gak nyambung lagi tadi sebenarnya. Tapi oke lah. Tapi tiba-tiba ditarik-tarik lagi ke politik. Bahkan tadi sudah saya katakan. Ya karena yang Anda hadapi itu Joko Widodo, bukan Joko Sembung gitu loh. Betul, ya apalagi kalau Joko Sembung lah, gak nyambung kan gitu. Nah, orang itu kemudian menarik-narik ke politik. Bahkan menuduh saya dulu, wah masih ada keterlibatan partai yang dulu saya pernah Ya, bersama. ya. Ya itu sejarah juga, gak bisa dihilangin. Saya sudah 15 tahun saya berada di Partai Biru itu. Iya. Dan sudah 5 tahun saya tidak berada di sana. Dan saya pun memang tidak pamit dengan jelek. Iya. Saya pamit baik-baik. Mungkin jarang ada orang pamit dari partai baik-baik. Karena Sudah nggak biasanya punya KTA? nggak ada. Iya. Nggak ada. Tapi komunikasi masih bagus. Loh kalau komunikasi nggak salah. Dengan personal kita nggak ada masalah sama sekali. Berarti bisa aja dong orang mikir, oh dititipi ini. Udah biar aman bagi partai, KTA-nya ditarik gitu kan. Tapi tetap suarakan kepentingan partai. Itu kan politik juga Thomas. Aduh, enggak lah ngapain juga. Saya nggak punya lagi kepentingan lagi. Sudah 15 Nggak ada tahun. setoran dari partai Mercy. Justru itu ketawa saya kalau dibilang ada setoran, ya gitu. Seberapa kuat mau ada setorannya? Nggak ada. Ini kan taruhannya juga orang bilang taruhannya nyawa. Ah, sebentar. Nyawa kan tidak bisa dibayar dengan uang, Mas. Oke. Nggak Ini bisa. karena sudah ada kata nyawa, Ya. kita ngeteh dulu. Oke, Nah, kita siap. lanjut di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, kami segera kembali.